Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Gongsun Sanshan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi, Anda berasal dari Raja Dewa Mufeng, bukan urusan Anda di sini, Anda tidak perlu ikut campur, ucap Gongsun Sansan. Meskipun nada Gongsun Sanshan lembut, tetapi dalam kata-kata, itu masih sama agresif. Gongsun Sanshan mencibir dalam hatinya, jika bukan demi pemiliknya, dia akan mengubah Murui menjadi mayat. Nona Gongsun, ini pernyataan yang buruk. Murui berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Jing adalah dermawan Raja Dewa kita, Raja Dewa memiliki sesuatu untuk dikatakan, siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Jing akan menjadi Tuan Raja Mufeng, ucap Murui. Begitu kata-kata ini keluar, Gongsun Sanshan, Wang Xi, Wang Qi, dan mereka yang belum pernah menyaksikan sebelumnya, Raja Dewa Mufeng sangat menghormati Tan Yun, mereka terkejut. Gongsun Sanshan secara bertahap mengerutkan kening, menatap Murui dengan mata teliti, mengarahkan jari ke Tan Yun, dan bertanya, apakah dia dermawan Raja Dewa Mufeng, ucap Gongsun Sansan. Itu benar, ucap Murui. Pada saat ini, orang-orang yang sebelumnya menyaksikan kepergian Raja Dewa Mufeng di lapangan Qingyang mengangguk setuju. Melihat adegan ini, kilasan niat membunuh melintas di mata Gongsun Sanshan, dan kemudian kembali normal, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan tersenyum, jadi, Anda adalah dermawan Lord Mufeng, wanita muda ini barusan telah menyinggung banyak, aku berharap untuk memaafkanku, ucap Gongsun Sanshan. Gongsun Sanshan tidak tahu bahwa Tan Yun telah menangkap dengan tajam niat membunuh yang muncul di matanya barusan. Pelacur ini pasti tidak punya niat baik, ucap Tan Yun berpikir dalam hati, kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, namun 100 tahun yang lalu. Bagaimana cara menghitung masalah ini, ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan tersenyum tidak berbahaya, Tuan Muda Jing bercanda, saya mendengar orang-orang berikut mengatakan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orang saya ingin merebut ular yang Anda temukan. Mereka salah, tetapi semua orang dibunuh oleh kamu, itu salah mereka sendiri. Kalau begitu, Tuan Muda Jing, kamu harus tenang, saya pikir kami akan menghapus keluhan kami sebelumnya, ucap Gongsun Sansan. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, karena Nona Gongsun mengatakan itu, keluhan dan keluhan dari 100 tahun yang lalu akan dihapuskan, ucap Tan Yun. Tuan Muda Jing benar-benar menyegarkan, saya menyukainya, ucap Gongsun Sanshan tersenyum. Tapi apa yang Tan Yun katakan selanjutnya membuat senyum di wajahnya menghilang. Haha, aku tidak menyukainya, Tan Yun mencibir. Keluhan antara aku dan Wang Xi dapat dihapuskan 100 tahun yang lalu, tetapi hari ini tidak dapat dilakukan. Orang tua ini terus mempermalukanku, dan dia harus memberi saya sesuatu, ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan menatap Tan Yun, matanya menjadi dingin. Apa yang kamu inginkan, ucap Gongsun Sanshan. Tidak mau, Tan Yun mencibir, biarkan aku menamparkan wajahnya, ini sudah berakhir, ucap Tan Yun. Gongsun Sansan mengirim transmisi suara ke Wang Xi, tamparan di wajah, kamu bisa menanggungnya. Dia adalah orang dari Raja Dewa Mufeng, dan kita tidak bisa menyerangnya di depan mata semua orang. Jangan khawatir, kamu tidak akan dipukuli dengan sia-sia, tunggu dia keluar, ketika dia tiba di kota Qingyangfang, dia akan mati, ucap Gongsun Sansan. Bawahanku patuh, ucap Wang Xi melalui transmisi suara. Ya, Gongsun Sanshan mengangguk, lalu menatap Tan Yun, Tuan Jing, orang-orangku salah memarahimu, tamparan di wajah akan dianggap sebagai pelajaran darimu untuk mengajarinya, ucap Gongsun Sansan. Tan Yun tersenyum, dia mengulurkan tangan dan menggelitik Wang Xi. Wang Xi berjalan gemetar di depan Tan Yun, memejamkan matanya, dan meraung seperti binatang buas di dalam hatinya, bertarunglah, bajingan, tidak akan lama lagi orang tua ini ingin kau mati, ucap Wang Xi. Tan Yun benar mengangkat lengannya sedikit dan mengusapkannya ke wajah Wang Xi. Tepat ketika telapak tangan kanan Tan Yun hendak menyentuh wajah Wang Xi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bang! Tapi Tan Yun yang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan kepala Wang Xi dengan telapak tangan. Plop, mayat tanpa kepala itu berguling-guling di udara dan jatuh ke tanah. Diam, diam, diam yang mematikan.
Tidak ada yang mengira bahwa Tan Yun mengatakan bahwa tujuan tamparan itu adalah untuk membunuh Wang Xi. Melihat mayat di tanah, Wang Qi berteriak, "Kakak kedua," ucap Wang Qi. Dia memandang Tan Yun dengan marah. Tan Yun merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, "Kamu tidak bisa menyalahkanku, itu kakak keduamu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung," ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun memandang Gongsun Sanshan yang wajahnya pucat, dan tersenyum cerah, "Nona Gongsun, yah, keluhan kami telah dihapuskan. Saya harap kami akan melakukannya, mengubah pertempuran kita menjadi batu giok dan sutra," ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan mengambil napas dalam-dalam, memelototi Tan Yun, dan kemudian memandang Wang Qi dan berkata, "Ayo pergi," ucap Gongsun Sanshan. "Nona, dia membunuh saudara laki-lakiku yang kedua, apakah kita harus melupakannya?" ucap Wang Qi menangis. "Pergi," ucap Gongsun Sanshan berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menjauh dari lapangan Qingyang. Setelah Wang Qi membungkuk dan mengambil tubuh Wang Xi, dia memelototi Tan Yun dengan ganas, dan berkata, "Kamu tunggu orang tua ini," ucap Wang Qi. Setelah meninggalkan ancaman, Wang Qi mengambil tubuh dan mengikuti Gongsun Sanshan ke dalam Wanjin toko Shenbao di kota Laofang. Di lapangan Qingyang, setelah Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada Murui, dia mulai menukar 3 obat ajaib dengan semua orang untuk sumber daya budidaya. Di toko Wanjin Shenbao, lantai 6. Di dalam kesepakatan, di wajah pemalu Gongsun Sanshan, niat membunuh muncul, dan dia berkata dengan dingin kepada Wang Qi, "Akan aman untuk membiarkan saudara keduamu pergi ke bumi. Adapun anak bermarga Jing, pada hari dia meninggalkan kota Qingyang Fang, itu adalah kematiannya," ucap Gongsun Sanshan. 1 jam kemudian, di Xingyang Square. Ketiga obat ajaib yang akan dijual Tan Yun ditukar dengan sumber daya budidaya. Sekarang Tan Yun memiliki lebih dari 50.000 mata air surgawi di tangannya. Apa yang membuat Tan Yun cukup bersemangat adalah dia telah memperoleh 89 api tipe S dan 93 api tipe api. Di antara api tipe S, ada jenis api lain yang disebut Xuanshen Ziwo. Api ini ditukar oleh penjaga toko, dan itu adalah yang terbaik dari peringkat ke-8. Selain itu, ada juga jenis api yang disebut api Kunseng, yang merupakan peringkat 8 kelas atas. Selain 2 kebakaran tingkat tinggi, kebakaran yang tersisa sebagian besar merupakan kebakaran tingkat ke-5, sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dan dia berkata diam-diam, "Dengan benih api ini, nyala api Hongmeng dan api es Hongmeng, alam dapat ditingkatkan dengan cepat," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Shen Subing berkata dengan suara khawatir, "Suamiku, sekarang kami memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, dan kemudian kami dapat mundur dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Hanya saja saya khawatir Gongsun Sanshan tidak akan memberi kita untuk meninggalkan kota Qingyang Fang. Jika kita tidak meninggalkan kota Qingyang Fang, jika Gongsun Sanshan diam-diam membunuh kita, kita akan lebih berbahaya," ucap Subing. Tan Yun berkata pelan, "Kita memiliki perahu suci yang diberikan oleh Raja Dewa Mufeng, dan itu adalah kualitas tertinggi. Perahu ilahi ini dikendalikan oleh wilayah saya, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan Dewa Suci kelas 9, sementara Gongsun Sanshan hanya kelas 8 Dewa Suci, jadi akan sulit baginya untuk mengejar kita. Selain itu, biarkan Jinglu mengendalikan penerbangan, dan kecepatan Shenzhou sebanding dengan Dewa Agung kelas 6. Gongsun Sanshan, dia tidak akan mengejar kita," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Shen Subing merasa lega. Tan Yun berkata kepada Tante Xianer, "Namong Yukin dan yang lainnya, kita harus pergi," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah semua orang di alun-alun dan berkata, "Semua orang akan punya waktu nanti," ucap Tan Yun. "Tuan Muda Jing, berjalan perlahan. Tuan Jing, mulai sekarang Anda jika ada obat ajaib anti langit semacam ini, dapat kembali bermanfaat bagi kita." Semua orang memandang Tan Yun, mengepalkan tangan mereka, menyaksikan Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang keluar dari kota Qingyang Fang. Pada saat yang sama, di Wanjin Shenbao Store, di akot di lantai 6, Gongsun Sanshan yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari kota Fang. Gongsun Sanshan bangkit, setelah melangkah keluar dari kesepakatan, dia memandang Wang Qi yang sedang menunggu di luar pintu, dan berkata, "Nama keluarga Jing meninggalkan kota Qingyang Fang, kamu tinggal di sini dan menonton toko, dan aku akan pergi membunuhnya," ucap Gongsun Sanshan. Begitu suara itu jatuh,
Gongsun Sanshan menghilang dari lantai 6 dari udara tipis. Sesaat kemudian, Tan Yun meninggalkan Fang Shi bersama semua orang dan mendarat di depan Li Yuan. Saya telah melihat Tuan Muda Jing. Li Yuan memandang Tan Yun dengan senyum menyanjung di wajahnya. Tuan Jing, apakah Anda masih memiliki rumput ilahi yang mengumpulkan jiwa, bunga ilahi yang haus darah, dan rumput ilahi yang cerah? Jika demikian, bolehkah saya menukar dengan Anda, ucap Li Yuan. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, tentu saja ada, saya akan menyimpannya untuk Anda, ucap Tan Yu. Terima kasih Tuan Muda Jing, ucap Li Yuan sangat bersemangat. Transmisi suara Tan Yun berkata, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda di sini, jika tidak, setelah ditemukan, orang lain harus berdagang dengan saya, ucap Tan Yun. Tan Yun memandang Gunung Suci Qingyang di kejauhan, dan berkata, kamu ikuti saya ke Gunung Suci Qingyang, saya akan memberikannya kepada Anda lagi, ucap Tan Yun. Oke, dengarkan pengaturan Tuan Muda Jing, ucap Li Yuan. Setelah transmisi suara Li Yuan yang sibuk, dia melihat ratusan tentara Suehu protos dan memerintahkan, Tuan Muda Jing hari ini ke Qingyang Fang. Pertempuran pribadi di kota semuanya busuk sampai ke perut letnan, apakah kamu ingat, ucap Li Yuan. Bawahan mengingatnya, ucap ratusan prajurit ilahi berkata serempak. Setelah itu, Li Yuan mengikuti Tan Yun dan yang lainnya, dan memanjat dari awan biru di antara pegunungan, dan setelah beberapa saat, mereka terbang ke puncak gunung ilahi Qingyang. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, memasang penghalang kedap suara, menghadap Jinglu, dan berkata dengan tegas, Xiaolu bunuh dia untukku, ucap Tan Yun. Baik saudaraku, ucap Jinglu. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Li Yuan runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh 100 kaki jauhnya. Tuan Jing, mengapa kamu menembakku? Ucap Li Yuan menggeram. Kenapa? Ucap Tan Yun. Tan Yun menyeringai dan berkata, jika Anda lupa, saya dapat mengingatkan Anda. Sebelum di lapangan Qingyang, di penghalang kedap suara, Anda memberitahu Margama bahwa setelah Margama membunuhku, dia akan memberi Anda istri saya Yukin. Macam apa kamu? Kamu masih ingin terlibat dengan wanitaku? Tan Yun berkata dengan keras, Jinglu, bunuh dia, ucap Tan Yun. Sialan, Li Yuan mengutuk, Jing Yun, kamu. Bang! Kutukan Li Yuan tiba-tiba berhenti, tetapi Jinglu melewati Li Yuan dan menghancurkan kepalanya dengan telapak tangan. Mayat tanpa kepala berceceran darah, jatuh ke puncak gunung, dan jatuh ke danau Qingyang Senhu di bawah. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ucap Tantai Xianer bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin keluar dari lautan awan yang luas. Kemana? Tidak mau kemana-mana. Puncak ini adalah tempat pemakamanmu, ucap suara itu. Detik berikutnya, seorang wanita bertopeng berpakaian hitam muncul dari langit di atas gunung ilahi Qingyang. Meskipun pihak lain menutupi wajahnya, Tan Yun dan yang lainnya bisa menebak dari suara wanita bahwa itu adalah Gongsun Sanshan. Seperti yang dipikirkan semua orang di Tan Yun, wanita bertopeng itu memang Gongsun Sanshan. Alasan mengapa dia bertopeng adalah karena dia tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Gongsun Sanshan, jika kamu ingin membunuh kami, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan, ucap Tan Yun mencibir, cincin abadi menyala, seberkas cahaya dibor dari cincin abadi, dan berubah menjadi perahu ilahi dari atas gunung. Ketika Tan Yun dan yang lainnya bergegas ke Senzu, tubuh Gongsun Sanshan melonjak dengan kekuatan besar angin setengah suci dan guntur saat dia memutar pergelangan tangan yang memegang pedang. Segera, satu demi satu, cahaya pedang menyilaukan dengan panjang 10.000 kaki merobek lautan awan, dengan suasana yang menakutkan. Itu diselimuti ke arah puncak gunung. Pada saat kritis, Tan Yun mengendarai perahu Senzu, melesat dari puncak gunung ke langit seperti kilat, dan menghilang dari pandangan Gongsun Sanshan. Kecepatan yang sangat cepat, ucap Gongsun Sanshan mengerutkan kening dalam kehampaan, dan segera, rambut seperti air terjun menari, dan kesadaran itu seperti gelombang yang tak terlihat, menutupi Tan Yun dan yang lainnya yang telah melarikan diri ke 80.000 li. Mereka yang bermarga Jing, kamu tidak dapat melarikan diri, ucap Gongsun Sanshan. Setelah Gongsun Sanshan membentak, cincin ilahi melintas di antara jari-jari gioknya, dan perahu ilahi yang jernih muncul dari udara tipis di depannya. Setelah dia mendarat di Senzu, dia mengendarai Senzu dan mengejar ke arah langit.
Pada saat ini, Tan Yun yang mengendarai Senzu untuk melarikan diri, tenggelam dalam hatinya dan menemukan bahwa kecepatan Senzu Gongsun Sanshan hampir 60% lebih cepat dari Senzu miliknya. Tan Yun menghadap Jinglu dan buru-buru berkata, Xiaolu, Senzunya, meskipun itu hanya artefak tingkat tinggi tingkat 6, tetapi karena alamnya yang tinggi, dia telah meningkatkan kecepatan Senzu hingga ekstrim. Di sini kamu memiliki tingkat kultivasi tertinggi, kamu datang untuk mengendalikannya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jinglu tidak berani mengabaikan, dan segera mengendarai Senzu, kecepatan penerbangan SHENZHOU tiba-tiba meningkat. Namun, Tan Yun dan yang lainnya tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Karena kecepatannya masih sedikit lebih lambat dari kecepatan Senzu Gongsun Sanshan. Suamiku, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan terjebak, apa yang harus kita lakukan, ucap Gongsun Ruoxi tampak khawatir. Begitu juga yang lain. Pada saat ini, Tang Mengyi menjentikkan lengan gioknya, dan setelah memasang penghalang kedap suara di Senzu, matanya yang indah berkedip, dan berkata, Suamiku, mari kita kembali ke kota kuno keabadian, dan kemudian bersembunyi di istana keabadian, di istana ilahi. Ada kuil kuno tempat dewa abadi tempat Anda menikah, kita retret dan berlatih di kuil kuno, pintu kuil dibatasi, dan tidak ada yang akan menemukan kita, ucap Mengyi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana ini layak, tetapi risikonya terlalu besar. Pertama-tama, gerbang kota-kota dewa kuno abadi jauh dari istana dewa abadi. Bahkan jika Gongsun Sanshan tidak mengejar kita, dia akan dengan tegas mengunci kita dengan akal ilahinya. Begitu wanita ini mengetahui saya dapat membuka larangan di kuil kuno, dan dia pasti akan memberitahu orang lain tentang berita buruk ini. Setelah Lingxia Tianzun, atau kekuatan besar lainnya, konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, semua orang mengira Tan Yun benar, tetapi mereka tidak berpikir ada cara yang lebih baik. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya rencana untuk menghadapinya. Kita hanya perlu menyombongkan diri, aku yakin Gongsun Sanshan akan menyerah mengejar dan membunuh kita dalam 3 hari paling lama, ucap Tan Yun. Semua orang memandang Tan Yun. Tan Yun berkata kepada orang banyak, kami masih memiliki 100 bunga haus darah dan 100 herbal pembawa jiwa di tangan kami. Selanjutnya, Jinglu memasuki ruang pelatihan dan menelan bunga haus darah untuk membiarkan kekuatan sambil membakar jiwa para dewa dan binatang. Saat jiwa para dewa dan binatang dibakar, kekuatan Jinglu akan meningkat tajam lagi. Pada saat yang sama, Jinglu mengambil ramuan penahan jiwa terlebih dahulu, sehingga Xiaolu tidak akan merasakan terbakar rasa sakit yang disebabkan oleh jiwa para dewa dan binatang. Dan kita mengobrol di geladak Senzu, berpura-pura nyaman, dan melakukannya pada Gongsun Sanshan. Ingat, semuanya, jangan panik, kamu harus tenang, sangat tenang. Kalau tidak, begitu Gongsun Sanshan melihat kekurangannya, dia pasti akan mengejarnya tanpa henti. Pada saat itu, ketika 100 bunga haus darah dan 100 ramuan penahan jiwa dikonsumsi, kita tidak punya pilihan selain mati, ucap Tan Yun. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Kemudian, Tan Yun melepas tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya, memberikannya kepada Jinglu, dan berkata, Xiaolu telah bekerja keras, ucap Tan Yun. Tidak sulit bagiku untuk berbagi kekhawatiran dengan saudaraku, ucap Jinglu tersenyum ringan, lalu mengambil tas obat mujarab dan memasuki ruang pelatihan di Senzu. Setelah memasuki ruang pelatihan, Jinglu mengeluarkan ramuan yang mengandung ramuan ilahi di dalam tas obat mujarab, membuka bibirnya dengan ringan, mengunyah ramuan ilahi dan menelannya ke dalam perutnya. Segera, panas yang lembut dan hangat mengalir dari perutnya, mengalir ke pikirannya, dan menyelimuti jiwa para dewa dan binatang. Kemudian, Jinglu mengeluarkan bunga yang haus darah dari kantong obat mujarab, mengunyahnya dan menelannya. Dalam sekejap, Jinglu merasa darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatan tirani terpancar dari tubuh, dan kekuatannya meningkat 10%. Bas! Dalam sedikit getaran kehampaan, nyala api berkabut membakar kepala Jinglu. Dia membakar jiwa para dewa dan binatang. Saat jiwa para dewa dan binatang terbakar, Jinglu merasa bahwa setelah kekuatannya meningkat tajam, dia mengirim suara kepada Tan Yun, saudaraku, aku siap, ucap Jinglu. Di geladak Senzu, tepat ketika Tan Yun hendak untuk menanggapi, Gongsun Sanshan sedang mengemudikan Senzu dan muncul di ribuan abadi berbaring di belakang Tan Yun. Mata Gongsun Sanshan menunjukkan arti mengendalikan seluruh situasi,
dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah makhluk tak bernyawa, kamu berani membunuh bahkan di depan wanita ini. Nanti, aku akan mengejarmu, setelah aku naik kamu. Aku ingin kamu mati," ucap Gongsun Sansan. Tan Yun mengambil Sen Subing dan perlahan duduk di geladak, berbalik ke Tantai Sianer dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan perhatikan dia, mari kita bicara," ucap Tan Yun. "Baik suami yang baik," ucap Meng Yi. Setelah Tang Meng Yi duduk bersama orang banyak, dia bermain dengan Ying Ying Yanyan perempuan, dan tidak ada kegugupan di matanya. Pada saat ini, Tan Yun memeluk Sen Subing di sebelah kiri dan Ouyang Qian-Qian di sebelah kanan, memandang Gongsun Sanshan yang mengejarnya, dan tiba-tiba tertawa, "Hahaha, Nona Gongsun, saya benar-benar melihatnya. Aku tidak menyangka bahwa Wang Xi yang aku bunuh sebenarnya adalah kekasihmu," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Gongsun Sanshan sangat marah. "Apa yang kamu katakan rumor?" ucap Gongsun Sansan. "Sebuah rumor?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Apakah saya memilikinya? Di Fang Kai, kamu sendiri yang mengatakannya, aku membunuh orangmu, bukankah itu berarti Wang Xi, lelaki tua yang jahat itu, berselingkuh denganmu?" "Bahahaha," ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan sangat marah sehingga kebanggaan di dadanya naik turun, sejak dia masih kecil, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Jing Yun, mata Gongsun Sanshan melebar, dan dia memarahi dengan dingin, "Setelah nona ini menangkapmu, aku pasti akan merobek mulutmu. Dan membunuh semua orang di sekitarmu," ucap Gongsun Sansan. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan tak kenal takut, "Hahaha, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Ayo, Anda di sini untuk merobek mulutku. Namun sayangnya, Anda tidak bisa mengejar ketinggalan denganku. Oke, saya tidak ingin memperhatikan gadis kecil Anda yang berdada besar. Lu kecil, ayo pergi," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, di mata terkejut Gongsun Sanshan, kecepatan Senzu Tan Yun naik secara dramatis. "Sungguh kecepatan yang cepat," ucap Gongsun Sanshan membeku di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kecepatan Senzu, dan menemukan bahwa dia masih 1 menit lebih lambat dari Senzu Tan Yun. Sesaat kemudian, Tan Yun dan yang lainnya menghilang dari pandangan Gongsun Sanshan, dan dia melepaskan kunci indera ilahinya. Setelah tinggal bersama Tan Yun dan yang lainnya, dia mengejarnya. 1 jam kemudian, Jinglu mengemudikan perahu Senzu dan melemparkan Gongsun Sanshan ke dalam sejuta abadi. Ketika efek bunga Dewa Darah dan ramuan Dewa Pengumpul Jiwa akan segera menghilang, dia buru-buru mengeluarkan bunga Dewa Pengumpul Jiwa dan ramuan Dewa Pengumpul Jiwa dari tas eliksir dan menghancurkannya ke perutnya. Selama 3 jam, Jinglu minum 2 obat ajaib satu sama lain, untuk meningkatkan kekuatannya dan sepenuhnya mengendalikan penerbangan SHENZHOU. Pada saat ini, Senzu telah melemparkan Gongsun Sanshan sejauh 4 juta mil surgawi. "Sialan," ucap Gongsun Sanshan yang mengejar perahu Senzu, menginjak kakinya dengan marah. Pada saat ini, suara sarkastik Tan Yun terdengar dari benak Gongsun Sanshan, "Pelacur kecil, terus kejar, jika kamu tidak mengejar, kamu adalah cucuku," ucap Tan Yun. Gongsun Sanshan tersipu karena marah, dan berkata, "Jing Yun, tunggu nona ini," ucap Gongsun Sansan. "Tunggu apa lagi, tunggu sampai kau memburuku, lalu jaga aku baik-baik," ucap Tan Yun. Transmisi suara Tan Yun membuat paru-paru Gongsun Sanshan meledak. 1 jam kemudian, malam tiba. Gongsun Sanshan masih mengejar. Malam memudar, dan ketika fajar datang, Gongsun Sanshan menemukan melalui indera ilahinya bahwa Senzu Tan Yun yang ditunggangi telah muncul 11 juta mil surgawi. Transmisi suara berkata, "Jing Yun, kali ini itu adalah takdirmu. Lain kali jika kamu bertemu wanita ini, aku pasti akan merobek kulitmu, sehingga kamu tidak bisa bertahan atau mati," ucap Gongsun Sansan. Pada saat ini, di Senzu, Tan Yun berkata, "Lalu aku juga memberitahumu bahwa lain kali kita bertemu, aku akan memintamu untuk memanggil Tian-Tian, biarkan kamu mati perlahan dalam ketidakberdayaan dan panik," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menemukan melalui inderanya bahwa Gongsun Sanshan berbalik di Senzu dan menuju kota Qingyangfang. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Gongsun Sanshan mengendarai Senzu dan menghilang di ujung langit yang dapat ditutupi oleh kesadaran Tan Yun. "Xiao Lu, dia pergi, kamu bisa beristirahat sekarang," ucap Tan Yun berkata kepada Jinglu melalui transmisi suara. "Oke kakak." Setelah api berkabut di kepala Jinglu menghilang,
wajahnya hanya sedikit pucat, tapi itu bukan masalah besar. Saudaraku, kemana kita akan pergi selanjutnya, ucap Jinglu. Tan Yun berkata, pergi ke jurang para dewa yang ganas, dan kemudian mundur untuk berlatih. Setelah dipromosikan menjadi para dewa, pergilah untuk bergabung dengan tentara, ucap Tan Yun. Oke saudara, Jinglu berkata dalam transmisi suara, saudaraku, dengan kecepatan sensu, kita akan mencapai Fierce Abyss dalam 4 bulan, ucap Jinglu. Oke, setelah Tan Yun berkata, dia tidak mundur, tetapi mulai mengobrol dengan para istri. Pada bulan April, tidak mungkin untuk menembus dunia apakah itu tertutup atau tidak, lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya. Sudah larut malam, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah tertanam di langit. Di Sensu, ada total 4 ruang pelatihan. Pada saat ini, Wuxin Sangshen, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Kuan memasuki ruang pelatihan lain dan mulai bermain catur. Di sisi timur De Sensu, 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun duduk di tanah. Di sisi lain De, Sue Ziyan, Sen Suzhen, Zhen Ji dan gadis-gadis lain tertawa dan melihat pemandangan malam, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tan Yun memandang 7 istri menawan di sampingnya, dan berkata, tidak ada di antara kalian yang bisa lari malam ini, hehehehe, ucap Tan Yun. 7 putri, termasuk Sen Subing, Tantai Xianer, dan Namong Yukin, langsung harum pipinya yang diwarnai awan, tampil menawan dan memesona. Penampilan pemalu itu membuat Tan Yun ingin menempatkan ke-7 putrinya di tempat. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memperhatikan keanehan ke-7 gadis itu dan bertanya dengan bingung, 7 saudara perempuan, mengapa kamu semua memerah, ucap Tan Yun. Feng Qingcheng bergema, iya, 7 saudara perempuan, ada apa denganmu, ucap Qingcheng. Mereka mengerutkan bibirnya, tidak tahu bagaimana menjawab kedua gadis itu. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, bangkit dan menggendongnya dengan teriakan centil Sen Subing, dan memasuki ruang pelatihan. Pada saat ini, hati Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng bertabrakan, dan jantung mereka berdetak kencang. Tidak perlu memikirkannya, kedua gadis itu juga dapat menebak bahwa baru saja Tan Yun memberitahu 7 saudara perempuan beberapa hal pribadi melalui transmisi suara. Di ruang pelatihan, Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, memegang Sen Subing, yang terpesona dan tidak sebanding dengan nyawanya. Di lantai 47, di kamar kerja tempat Sen Subing berlatih, dia meletakkan Sen Subing di sofa. Sen Subing mengerucutkan bibir merahnya, perlahan menutup matanya, dan membiarkan Tan Yun menanggalkan pakaian untuk dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Sen Subing tersipu dan Tan Yun melangkah keluar dari ruang latihan. Tan Yun tersenyum dan mengambil Namong Yukin lagi dan memasuki ruang pelatihan. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun terkena hujan dan embun pada ke-7 istrinya. Malam tiba. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun memimpin Tantai Xianer yang adalah seekor burung kecil, dan melangkah keluar dari ruang pelatihan, berjalan menuju Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng yang sedang berbicara. Kedua gadis melihat Tan Yun mendekat, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Tan Yun, sial, kamu tidak bisa menganggap enteng kami. Setelah kamu menikah, kita akan berjanji padamu. Melihat ekspresi tidak tulus kedua gadis, Tan Yun tersenyum dan berkata, Qingcheng, aku punya sesuatu untuk memberitahumu sendiri, kamu ikut denganku, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun meraih tangan lembut dan tanpa tulang Feng Qingcheng, dan melangkah masuk ruang pelatihan dan ke Ling Qiao Menara Dewa, di kamar kerja tingkat Menara Feng Qingcheng. Tan Yun, aku. Begitu Feng Qingcheng membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun yang penuh kasih sayang, Qingcheng, aku tidak sabar menunggu hari untuk menikahimu, ucap Tan Yun. Iya. Feng Qingcheng tiba-tiba melebar, dia membuka matanya yang indah, tetapi secara dominan dicium oleh Tan Yun di bibir merahnya. Seolah-olah dia tersengat listrik, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia menutup matanya dengan lemah. Tan Yun mencium bibir merah memikat Feng Qingcheng, dan berkata, Xiao Qingcheng, fleksibilitasmu sangat bagus, ucap Tan Yun. Penjahat besar, kamu menggertak orang lain, pipi Feng Qingcheng memerah selama transmisi suara. Penindasan sebenarnya masih akan datang, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia memeluk Feng Qingcheng dan menekannya ke sofa. Malam semakin gelap, dan sofa penuh dengan perang. Tan Yun penuh dengan trik, memungkinkan Feng Qingcheng untuk sepenuhnya membebaskan dirinya. Setelah malam,
Feng Qingcheng meringkuk ke Tan Yun dengan pipi memerah dan tertidur. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.